Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Golbab 5 dengan anggota Rehan Mufadol, Wildan Asyidik, dan saya sendiri, Yogi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian praktek deployment dengan judul Deploying Data Science and NLP Using Flash. Latar belakang masalah. Website sering disebut juga site, situs, situs web, atau portal. Secara umum, sebuah website adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet tanpa terbatas ruang dan waktu. Website merupakan terdiri dari teks, suara animasi, sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain. Sebuah website yang baik adalah website yang dapat menarik minat pengunjung dan menghasilkan banyak traffic. Maka dari itu, tentu kita diharuskan membangun atau membuat website yang lebih bermanfaat, responsif, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung. Nah, pada penelitian ini, kami mencoba membuat website yang menyediakan fitur prediksi klasifikasi bunga iris dan fitur text to speech menggunakan Bootstrap dan Flash. Dengan konsep tersebut, dirancang sebagai hasil penelitian ini yang diharapkan dapat membantu untuk mengenali identitas jenis bunga iris dan konversi teks ke suara Google. Kemudian di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, pada penilaian ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membangun web yang menarik dan mudah digunakan untuk fitur prediksi klasifikasi bunga iris dan text to speech. Yang kedua, bagaimana hasil prediksi klasifikasi bunga iris dan text to speech pada web yang dibangun. Kemudian, tujuan dari penilaian ini adalah yang pertama, membangun web yang menarik dan mudah digunakan untuk prediksi klasifikasi bunga iris dan text to speech. Yang kedua, mengetahui hasil prediksi klasifikasi bunga iris, yaitu jenisnya, dan konversi ke teks suara Google melalui web yang dibangun. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wildan Asyidik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yogi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem. Di sini ada use case diagram. Pertama, user akan masuk ke halaman informasi dan di situ ada beberapa informasi mengenai aplikasi, itu berupa halaman aplikasi, tujuan dari aplikasi, dan halaman anggota. Di dalam halaman aplikasi terdapat dua jenis aplikasi, yaitu anggota dan dari footer, dan selesai. Di sini juga ada input value dan input text yang bisa diinputkan oleh user ke dalam. Di sini terdapat halaman aplikasi berupa prediksi bunga iris dan text to speech, serta yang terakhir yaitu halaman anggota. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada flowchart sistem. Setiap aplikasi yang dibangun kita perlu untuk membuat alur atau diagram yang bisa menjelaskan bagaimana aplikasi itu dibuat. Oleh karena itu, pertama kita mau awali dengan mulai atau start, lalu ke halaman informasi. Di halaman informasi kita dapatkan halaman aplikasi webnya. Di dalam halaman aplikasi web terdapat user bisa melakukan inputan, dan user bisa melakukan inputan bisa berupa gambar atau prediksi gambar atau teks. Prediksi gambar di sini maksudnya mengenai prediksi bunga iris, dan hasil prediksi akan segera ditampilkan sesuai dengan inputan value yang dimasukkan oleh user. Dan untuk inputan teks nantinya akan dikonversi menjadi sebuah suara atau speech seperti itu. Dan di halaman anggota di sini ada informasi mengenai anggota dan selesai. Oke, di sini ada alur dimulai dengan user untuk mengakses halaman informasi. Kemudian user akan dapat mengakses halaman aplikasi di mana user dapat masukkan nilai pengukuran iris atau value yang kita inputkan mengenai seperti kayak length dan lain-lain, yang nantinya akan dilakukan prediksi dari jenisnya, yaitu jenis iris sentosa, iris virgilica, atau
iris versi color sesuai inputan yang kita masukkan. Dan untuk inputan yang dimasukkan berupa teks, nantinya akan dikonversi menjadi sebuah suara, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan di halaman terakhir akan ditampilkan anggota dari tim kita. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rehan Fadal. Terima kasih, Wildan. Di selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai user interface dari website yang kami bikin. Jadi pertama itu uh, adalah halaman informasi, di mana ini merupakan halaman default ketika kita mengakses dari website ini. Jadi isinya itu adalah deskripsi singkat mengenai aplikasi yang dapat di- dikerjakan di website ini. Itu di sini adalah klasifikasi iris uh, yang akan dibagi menjadi tiga: iris setosa, iris versicolor, dan iris virginia. Lanjut. Kemudian ada halaman aplikasi. Di sini ada dua jenis uh, aplikasi yang dapat dikerjakan oleh user, yaitu pertama adalah untuk memprediksi dari iris menggunakan measurement value. Jadi user dapat menginputkan di dalam kotak hijau itu untuk measurement value-nya yang akan nanti bisa diprediksi uh, jenis bunga irisnya. Kemudian yang kedua itu adalah text to speech, di mana user dapat menginputkan teks ke dalam kotak yang disediakan dan kemudian akan dapat dikonversi menjadi suara. Dan ada halaman anggota kelompok. Di sini berisikan anggota-anggota kelompok kami, yaitu ya saya sendiri, Ryan Fadal, Wildan Asidik, dan Yogi Saputra. Lanjut. Kemudian ada halaman-halaman lain. Di sini adalah goals of application. Ini maksudnya tujuan dari aplikasi yang dibuat, dan our team skill. Ini uh, kemampuan kami dalam melakukan uh, beberapa skill-skill yang diperlukan buat ini. Itu ada contohnya digital machine learning dan lain sebagainya. Lanjut. Dan terakhir adalah footer. Di sini ada uh, bagian bawah, bagian paling bawah dari website kami sendiri, dan di situ ada game yang bisa diakses ke halaman lain. Lanjut, demo program. Baik, jadi ini aplikasi yang website yang kami kembangkan. Ini seperti yang saya bilang tadi, untuk halaman utama, halaman informasi yang bersihkan deskripsi dari aplikasi yang dapat dilakukan oleh user. Tadi itu isinya adalah uh, pembagian jenis iris, ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Bisa kita mulai start. Jadi ketika kita menekan start, itu akan langsung menuju ke aplikasi di dalam website ini, yaitu adalah measurement value. Jadi misal kita mau memasukkan nilai um, 5, misal sepal length-nya 5, sepal width-nya 1, petal length-nya 3, dan petal width-nya 3, maka nanti akan keluar prediksi dari measurement value yang dimasukkan oleh user, yaitu iris versicolor gitu. Dan kombinasi lainnya yang dapat dieksplorasi oleh user sendiri. Kemudian text to speech ini bisa dimasukkan kalimat atau kata, misal Goldfarb 5 Jaya gitu. Submit. Nanti akan muncul hasil seperti voice note seperti itu, dapat didengarkan. Itu akan keluar suara 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 yang berisikan Goldfarb 5 Jaya. Lanjut. Goldfarb 5 Jaya. Gitu. Baik, dan ini adalah goals of aplikasi ini, tujuan dari aplikasi ini dibuat saja.
anggota kelompok dari kami bertiga, Raihan, Wildan, dan Yuki. Dan di sini our team skill itu skill-skill yang dibutuhkan, yang kami punya saat ini dalam membangun website ini. Dan terakhir di sini bisa kita lihat ini adalah footernya, bisa, dan ini ada start game now, bisa kita klik untuk membuka ke game yang ada dari link lain. Ini adalah halaman lain dari game. Oke, tambahan saja. Nah, mungkin untuk demo programnya cukup sampai di situ. Jadi dari analisa dan kesimpulan dari praktik yang kami lakukan itu itu website yang dibangun dapat berjalan dengan baik, dan dari segi tampilan juga sudah lumayan bagus. Dan itu juga dari segi fitur aplikasi, prediksi klasifikasi bunga iris, dan fitur text to speech juga berjalan dengan baik tanpa terkendala apapun. Dan hasil dari prediksi maupun hasil dari konversi juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pengerjaan website ini itu, pertama, sebuah program aplikasi data science maupun domain lainnya dapat dijalankan maupun dideploy ke dalam website agar menjadi mudah digunakan bagi penggunanya. Kedua, menggunakan framework Flash dianjurkan untuk membangun website dengan fitur sederhana menggunakan Python. Namun untuk skala yang lebih besar dapat menggunakan Cego. Yang ketiga, itu ada HTML dan CSS sangat berperan penting di sini sebagai inti dari tampilan website agar website itu menjadi lebih menarik. Baik. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.